Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di kelas Pipolondo. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembentukan aturan sinus dan bagaimana sih penerapannya di soal, langsung saja tonton video ini sampai selesai. Let's go. B per karena perkalian udah jadi pembagian, ini juga A per siang C per sin. D sama dengan sin yang nilainya setengah, yaitu sudut dan sin. Sudut BAC Baik, untuk aturan sinus nanti tidak akan lepas dari yang namanya segitiga. Maka kita buat dulu segitiga sembarang. Misalkan di sini sudah ada segitiga sembarang, kita atur dulu biar presisi. Nah, misalkan segitiga sembarang ini kita kasih nama A, B, C. Kemudian panjang AC kita sebut sebagai B kecil, panjang BC kita sebut A kecil, dan panjang AB kita sebut C kecil. Kemudian kita buat garis bantu dari masing-masing titik sudut AB dan C-nya. Misalkan seperti ini. Kemudian C-nya juga dibuat. Kemudian yang B-nya juga kita buat. Nah, misal di sini titiknya adalah D, E, dan F. Siku-siku di D, siku-siku di E, dan siku-siku di F. Ini titik tengahnya dari segitiga tersebut. Nah, ingat kembali bahwa rumus untuk sinus di sini ya. Sinus kemarin singkatannya adalah misalkan sinus alfa depan dibagi miring, atau sering disebut dengan sin dering, depan bagi miring. Nah, kita pakai rumus dari sinus ini untuk mencari aturannya. Sekarang kita coba untuk membedah segitiga ABC tadi. Misalkan yang pertama, lihat segitiga ACD atau ADC boleh. ACD dengan siku-siku di D. Kita jabarkan dulu. Kita tulis ulang. Ini A, ini D, ini C. Panjang AC di sini diketahui B dan siku-sikunya di D. Nah, kalau misalkan kita mau nyari sinus A atau alfanya di sudut A, maka rumusnya adalah sin A sama dengan depan bagi miring CD per AC. Kan depannya sudut A itu CD, miringnya itu AC. Kemudian sin A sama dengan CD per panjang AC-nya B. Ini ke sana dikali silang. Sehingga CD sama dengan B dikali sin A. Nah, kita kotakin terlebih dahulu. Kita punya persamaan CD sama dengan B dikali sin A. Kemudian yang kedua, lihat segitiga sebelahnya BCD dengan siku-siku di D. Siku-siku di D. Sehingga kita lukiskan lagi, gambar ulang lagi. Misalkan sini C, DB, diketahui panjang CB-nya itu A. Maka siku-sikunya di D. Kalau alfanya di B, sin B, maka rumusnya adalah depan sudut itu CD, sisi miringnya CB. Sin B sama dengan CD kita tidak tahu, CB-nya A. Sama kayak tadi dikali silang, sehingga CD sama dengan A kali sin B. Nah, kita punya
dua persamaan CD. Yang satu B sin A, yang kedua A sin B. Maka kalau kita jejerkan CD sama dengan CD, di sini B sin A, sementara di sini A kali sin B. Tinggal kita tukar saja, sinnya pindah ke sana, sinnya pindah ke sana. Maka jadi B per, karena perkalian pindah jadi pembagian. Yang ini juga A per sin A. Nah, kita punya satu persamaan ini. B per sin B sama dengan A per sin A. Oke. Sekarang kita coba ambil segitiga yang lain. Kita kopas dulu yang ini. Copy, pindahkan ke halaman kedua. Nah, kita cari segitiga yang lainnya. Misalkan AEC, nanti kita ambil dengan AEB. Maka lihat yang ketiga ya. Lihat segitiga AEC siku-siku di E. Oke, kita buat dulu AEC, ini siku-sikunya di E. AC, panjang AC di sini B. Maka untuk mencari C, sin C, tadi kan sin A sudah, sin B sudah, sekarang sin C sama dengan depan, yaitu AE, miringnya AC. Sehingga sin C sama dengan AE per AC-nya itu B. Sama kali silang, sehingga B. Sehingga AE sama dengan B dikali sin C. Nah, kita kotakin lagi. Kita punya persamaan pertama, AE sama dengan B sin C. Kemudian yang keempat, lihat segitiga AEB. Siku-sikunya di E. Kita buat dulu siku-siku di E, ini A, ini B. AB panjangnya adalah C kecil. Kemudian sin B sama dengan AE per AB. Di sini sin B, AE-nya tidak tahu, di sini C. Sehingga AE sama dengan C dikali sin B. Nah, kita punya dua lagi, sama-sama AE, sehingga AE sama dengan AE. Yang pertama adalah B dikali sin C, yang kedua B dikali sin B. Sama seperti tadi, ini pindah ke sana, sin B-nya kok BC. Yang sin B-nya pindah ke sana, sehingga ditemukan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita warnai warna hijau. Jadi kita punya dua persamaan. B per sin B sama dengan C per sin C. Yang atas tadi, B per sin B sama dengan A per sin A. Sehingga, kita taruh atas ini aja. Jadi, bisa kita tuliskan A per sin A sama dengan B per sin B. Karena ini B per sin B sama dengan C per sin C, maka kita tuliskan juga C per sin C. Dan ini kita sebut sebagai aturan sinus. Oke. Di aturan sinus bunyinya adalah A per sin A sama dengan B per sin B dan
sama dengan C per sin C. Begitu rumusnya, aturan sinusnya. Nah, untuk aplikasi di soal, kita langsung saja. Di sini sudah saya sediakan kurang lebih 5 soal. Untuk yang pertama, soal nomor 2, di situ diketahui bahwa segitiga ABC punya panjang 8, B-nya 4 akar 2, dan sudut A-nya 45. Maka besar sudut B. Kita buat dulu segitiga sembarang. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Misalkan panjang di depan sudut A itu A, ini B, ini C, A-nya 8, B-nya 4 akar 2, dan sudut A di sini 45 derajat. Nah, karena yang diketahui adalah sudut A dan sisi A dan B-nya diketahui, kita pakai aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Tidak harus ketiga-tiganya diikutkan ya, tapi di sini cukup 2 persamaan saja karena yang dicarikan sudut B. Yang dicari ini. A diketahui, panjang B diketahui, sinus sudut A juga diketahui. Maka kita masukkan saja 8 per sin 45 sama dengan 4 akar 2 per sin B. Kali silang, 8 kali sin B sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sehingga sin B sama dengan, ini boleh dicoret, sisa 2, akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 dikali 2 dibagi 8. 4 bagi 8 sama dengan setengah. Sin B sama dengan setengah. Sin yang nilainya setengah yaitu sudut 30 derajat. Nah, jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 3. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut C 105 dengan panjang BC sama dengan 10. Maka panjang AC adalah, kita buat dulu segitiga sembarangnya. ABC ini 30, sudut C 105, panjang BC 10, panjang AC berapa? Nah, kita harus tahu dulu sudut B-nya agar bisa langsung nyari panjang AC. Nah, dalam satu segitiga itu kan total sudutnya adalah 180 derajat. Ya kan? Ini akan membentuk 30 tambah 105 tambah sudut B. Sehingga 135 derajat tambah sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangi 135, itu 45 derajat. Oke, berarti tinggal masukkan aturan sinusnya. B per sin B, A per sin A. Kita tidak tahu, B-nya dicari, yaitu AC. Sudut B-nya 45, A-nya 10, sin A-nya yaitu sin 30. Berarti B sama dengan 10 dikali sin 45, kali silang ke sana ya. Sin 45 itu setengah akar 2 dibagi sin 30 itu setengah. Maka setengah sama setengah boleh dicoret. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, jawabannya yang C. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya nomor 4. Yang ditanya adalah perbandingan BC dan AC. Nah, kita langsung saja pakai aturan sinus di sini. Aturan sinusnya A per sin 45, B per sin 60. Maka kalau dikali silang ke sana, A per B tukeran ya, sin 45 dibagi
sin 60. Hasilnya ini setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3. Coret. Oke, berarti perbandingannya A per B itu akar 2 per akar 3. Berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu. Udah mulai paham ya? Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kita ambil soal nomor 8 dan 9. Untuk soal nomor 8, kita buat dulu segitiga ABC. Dalam segitiga ABC, sisi AC-nya yaitu 8, sisi BC 4 akar 2, dan sudut ABC, maka sudut B 45 derajat. Yang ditanya tangan BAC alfa. Kita pakai aturan sinus dulu, nanti baru diketahui sudut alfanya, baru dicari ke tangan BAC, yaitu BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC-nya 4 akar 2 per sin A, AC-nya 8 per sin 45 derajat. Kemudian sin A masih 8 per setengah akar 2. Kali silang teman-teman. Sehingga diperoleh 4 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 8 sin A. Ini dicoret. Sisa 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali 2 bagi 8 sama dengan sin A. Ini pindah ke sana ya. 4 bagi 8 sama dengan sin A, maka hasilnya setengah. Sin yang nilainya setengah yaitu 30 derajat. Sehingga jadi tangan sudut BAC sama dengan tangan 30 derajat. Nilainya 1/3 akar 3. Oke, jawabannya yang B. Oke, soal nomor 9. Nah, di sini kita gambarkan lagi segitiganya segitiga sembarang. Di sini A, B, C. Sudut A 30, sudut B 60, maka sudut C bisa dikatakan 90 siku-siku ya. Karena satu segitiga jumlahnya 180. Kemudian sisi A dan C sama dengan 9. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C, maka A tambah C sama dengan 9. Oke, kemudian dari sini kita bisa tulis juga untuk A berarti 9 min C atau C sama dengan 9 min A. Nah, kita pakai aturan sinusnya. Karena ini sisinya tidak diketahui ketiga-tiganya dan yang ditanya adalah sisi B di sini yang dicari. Maka kita menggunakan aturan sinus yang ketiga-tiganya. A per sin A, B per sin B, C per sin C. A-nya itu mau dibawa ke A atau ke C enaknya. Nah, untuk nilai A-nya
kita bisa tetap pertahankan A sehingga C-nya diubah menjadi A atau A-nya diubah menjadi C. Nah, kita pertahankan A-nya dulu. A per sin 30, B per sin 60, C per sin 90. Kita tuliskan A dibagi setengah karena sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, C-nya kita bisa ubah di sini agar variabelnya sama dengan A. Kita ambil yang ini dan yang ini dulu. Karena mau ambil tengah nggak bisa karena B-nya belum diketahui. Maka kita ambil yang merah, A dibagi setengah sama dengan C per 1. Diperoleh sama dengan A dibagi setengah itu 2A sama dengan C. Nah, C-nya kita ubah. Tadi kan C itu adalah 9 min A ya. Maka 2A sama dengan 9 min A. Ini pindah ke sana. Jadinya 2A tambah A sama dengan 9. 3A sama dengan 9. A-nya berarti 3. Diperoleh A sama dengan 3. Berarti C-nya kan 2A. Berarti C-nya 6. Sehingga kita bisa cari nilai B-nya menggunakan aturan sinus yang bebas. Boleh A sama B, boleh B sama C. Kita pakai B sama C saja. Berarti B per sin B, C per sin C. B-nya tidak tahu, sin B tadi sudah diketahui 60, yaitu setengah akar 3. C-nya 6 dibagi sin 91. Sehingga B-nya sama dengan 6 dikali setengah akar 3. Kali silang ke sana. Coret. Sisanya 3 akar 3. Jadi panjang B-nya adalah 3 akar 3. Nah, seperti itu aturan sinus. Rumusnya yaitu A per sin A, B per sin B, sama dengan C per sin C. Oke, demikian video kali ini tentang aturan sinus. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang aturan kosinus. Jadi, tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.